saya Felicia Kristina Akrista Tanesap, mahasiswa aktif Universitas Nusa Cendana Kupang. Halo, perkenalkan nama saya Emike Kerayansiano. Saya mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini semester 2. Halo, perkenalkan nama saya Efresia Beka. Saya mahasiswa aktif di Universitas Nusa Cendana Kupang, prodi Pendidikan Guru Pendidik Anak Usia Dini. Hai, perkenalkan nama saya Valentina Febrani Reinai, NIM 20011180010. Saya mahasiswa aktif Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 2, program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Halo, perkenalkan nama saya Erna Yunita Koe, prodi PG PAUD semester 2, kelas A dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Halo, perkenalkan nama saya Florida Usminde, mahasiswa aktif Universitas Nusa Cendana Kupang, prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Kenalkan, nama saya Flaviane Anggini Saputri Valen. Saya mahasiswa aktif Universitas Nusa Cendana Kupang. Stop kekerasan terhadap anak, karena anak adalah anugerah dari Tuhan yang akan menjadi generasi penerus bangsa yang harus dicintai dan disayangi. Kekerasan verbal adalah bentuk penyiksaan pada seseorang melalui kata-kata. Tujuannya adalah merusak mental korbannya sehingga si korban akan merasa tidak percaya diri, mulai mempertanyakan intelijensi hingga merasa tidak memiliki harga diri. Kekerasan verbal bisa terjadi pada hubungan apapun dan intensitasnya bisa meningkat bila tidak segera diakhiri. Jika sudah parah, kekerasan ini juga bisa berujung pada kekerasan fisik dan meninggalkan efek yang buruk bagi korbannya. Profesor Dale Bakswa dari University of South Australia School of Social Work and Social Policy, kekerasan verbal dapat berbentuk olok-olokan, sumpah serapah, bentakan, ancaman secara fisik, dan kritikan yang dilontarkan secara spontan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan terhadap anak, dalam pasal 7, kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan fisik berat pada anak. Yang kedua, dampak dari kekerasan verbal. Kekerasan verbal jika dilakukan secara terus-menerus, maka akan menyebabkan terhambatnya perkembangan anak-anak. Anak akan merasa terkucilkan, merasa tidak dibutuhkan, hingga membuat anak menjadi rendah diri. Bahaya kekerasan verbal bagi psikologis anak. Anak yang sering mendapatkan kekerasan verbal bisa kehilangan rasa percaya diri, menjadi penakut, merasa bersalah, hingga memiliki konsep diri negatif. Selain dalam bentuk kata-kata, kekerasan verbal juga tanpa sadar dilakukan oleh orang dewasa melalui ucapan nonverbal. Contohnya seperti kehilangan rasa percaya diri terhadap anak. Anak yang semulanya menjadi percaya diri dari melalui ini kurang dapat motivasi dari orang tua, sehingga psikologis mereka merasa terganggu akibat dari kurangnya dapat motivasi dari orang terdekat seperti orang tua dan juga keluarga. 7 jenis kekerasan verbal yang harus dihindari bagi anak usia dini. Yang pertama, mengikat anak. Ketika marah kepada anak yang melakukan kesalahan, intonasi suaranya biasa tinggi. Yang kedua, menuduh anak melakukan sesuatu yang tidak ia lakukan, tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan menuduh anak berbohong. Yang ketiga, tidak mau mendengarkan anak. Anak yang lebih besar, terkadang orang tua sering menghakimi. Yang keempat, mengancam anak agar mau menurut. Jika anak tidak membereskan rumah, orang tua mengancam. Yang kelima, body shaming pada anak.
ejekan terhadap kondisi tubuh yang terjadi lewat percakapan. Yang keenam, membandingkan anak dengan orang lain, merendahkan anak ketika berbicara dengan orang lain. Yang ketujuh, memberi label negatif pada anak, menyebut anak dengan dasar nakal. Jika ada anak yang melakukan kekerasan verbal terhadap temannya, orang tua harus membimbing dan menasihati anak agar anak tidak melakukan kekerasan verbal lagi terhadap temannya.